mendadak datang para pemain diaspora sehingga kekuatan kita menonjol kan, meroket, sehingga kita harusnya Mancini pun juga bilang Indonesia nggak layak berada di rank situ dan kita akan pasti di bawah 100. Mancini memuji Sinteyong. Iya. Gue bilang siapa tuh kemarin yang gak setuju sama Sinteyong? Yang nanggapin banyak banget. Gue gak nyebut nama lo. Kalau ngelihat dia kemarin save-nya kayaknya lebih bagus dia daripada Onana. Bisa jadi loh. Kita melihat dua match yang berbeda. Ya. Oke. Tapi dalam dua match hanya pertahanan yang konsisten. Gue sama kayak Sinteyong, target itu 3-4, peluangnya 35-40%. Tapi dengan hadirnya si Martin, peluangnya bisa untuk gue naik 5% lagi. Rizky Ridho sebuah contoh, Rizky Ridho dan Witan lah. Ya. Sebuah contoh bagus bahwa kalau lu bekerja keras, lu main bagus, lu bisa kok. Kita akan bermain lebih bagus di luar tandang, di tandang daripada kandang. Ternyata. Ya, karena rumputnya lebih bagus dan nggak ada tekanan. Hola, kita jumpa lagi dalam acara Jas Saya bersama saya dan Koci. Wih, dia merah, gue putih nih. Ini timnas. Timnas. Keren dong. Keren. Lo bukannya dulu ngeritik, sekarang dikasih ya? Kritik karena kita sudah ketemu, Ya. terus sudah ada perjanjian mereka tahun depan mau bikin jersey baru. Oke. Ini kita rangkul. Sebenarnya gue kalau ngelihat ya, gue objektif yo, yang terjadi antara lo dengan desainer ya. Desainer. Ya, jadi kita tuh kalau berbeda selera nggak ada masalah dong. Ya, makanya. Tapi cara menyampaikan kalimatnya yang nggak benar gitu. Iya. Salah dia bilang, siapa tuh Koci nggak kenal gue. Lu itu masalah pergaulan lu kalau kita. Dia nggak tahu Koci dombanya fanatik udah digoblok-goblok ini aja masih setia. Gue kesel banget ya, gue keliling dunia sekarang. Orang salam itu Koci. Gue bilang gue lebih getop nih gitu. Fans lu tuh seluruh dunia Coach. Gua waktu di Berlin juga banyak sekali yang Lu dijemput-jemput deh. Yang kenalin, Iya. Jadi terima kasih banget, dan gue juga terima kasih untuk Mills ya, ngasih gue ini Tranmere Rovers. Ya. Ini divisi 4-nya Inggris. Ya. Milik dari Pak Wandi Wanandi. Ya, gue dikirim. Thank you bos ya. Keren juga lah. Tapi yang ngirim Mills. Iya, yang ngirim Mills lah, biar ada ya. Tapi gue juga dikasih tuh. Minggu depan gue akan pakai timnas ya. Gue dikasih banyak sama itu. Jadi gue bagi ke orang-orang penting. Dan gue dibeliin Koci, dia gak ikhlas banget beliin gue kaos jersey MU warna biru. Wih. Gue bilang agak berat untuk keluar duit buat jersey MU. Tapi waktu gue ke Cina, gue beliin dia jersey Arsenal. Gue berat juga tuh. Oke. Koci, ini mungkin minggu yang sangat menyenangkan untuk fans timnas ya, karena kita berhasil menahan dua tim yang peringkatnya lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Ya. Pertama Arab Saudi dan ke Australia, wah kita beda 100 peringkat kali ya. Arab itu kalau misalnya 54 atau 56, terus Australia itu 24. 24, kita 130-an. Kita 133 sebelum bermain, 133, bahkan 131 sebelum bermain. Terus sekarang setelah seri naik ke 129. Oke. Jadi peringkatnya ya 129 tetap 100 poin, 105 poin malah sekarang. Masih nggak pantas sebenarnya ya. Itu sebenarnya kalau nggak juga terlihat dari kualitas bermain ya Coach, peringkat itu ya. Mancini kan juga bilang masalahnya waktu diambil sama Ali sama STY itu kita berada di rank 174. Jadi sekarang 45 poin kita naik ke 129. Kebayang nggak kalau kita seandainya startnya di 110 atau 120? Mungkin kita udah top 100. 70-80-an. Iya. Gue sebel aja Vietnam masih di atas kita ya. Padahal udah kalah melulu lah. Gak lama lagi. Makanya gue selalu bilang jangan terlalu percaya data. Iya. Itu mungkin bisa dibilang 1 sampai 50 bisa saling mengalahkan. 50 sampai 100 itu mungkin kekuatannya mirip. 100 sampai 150. Tapi kan karena kasus kita kan berbeda. Mendadak datang para pemain diaspora sehingga kekuatan kita menonjol kan, meroket, sehingga kita harusnya Mancini pun juga bilang Indonesia nggak layak berada di rank situ dan kita akan pasti di bawah 100. Untuk gue kekuatan ini ya 70-an masih bisa. ya. Ya lucu kemarin gue posting yang nangkapin banyak banget Coach.
waktu ada postingan tentang Mancini memuji Sinteyong. Iya. Gue bilang siapa tuh kemarin yang gak setuju sama Sinteyong? Yang nanggapin banyak banget. Gue gak nyebut nama loh. Iya. Ya gak nyebut nama lah. Jadi yang komen banyak itu kan cuman kalau dihitung sama yang fans kan masih kecil sekali. iya. Sangat dikit sekali yang nggak suka atau nggak dukung Sintayong dan timnas. Oke, Coach. Yang dipuji jadi selalu man of the match adalah Martin Paes. Bacanya Martin Ya, Paes ya. Paes, ya. Bukan Paes, bukan Bukan. Paes. Pas, Ya. hanya 2 lah, panjang pas. Kalau ngelihat dia kemarin save-nya kayaknya lebih bagus dia daripada Onana. Bisa jadi loh. Kan gue udah Sorry ya. berkali-kali bilang, Iya, karena iya. gue nonton dia di FC Utrecht dulu kan. Iya, terus? Ini pemain emang bagus. Bahwa dia pindah ke Amerika bukan karena dia nggak laku, Bukan. tapi karena dia setelah dia cedera, kiper keduanya main bagus di Utrecht. Oke. Jadi dia dicadangin ya wajar lah. Terus dia nggak mau dia dari dicadang. Utrecht dulu. Dari Utrecht. Dari kampung lo. Makanya gue tahu dia main karena dia dari Utrecht. Makanya gue berani bilang ini kiper bagus. Dan dari dulu pun gue selalu bilang semoga pas masuk, semoga pas masuk, semoga pas masuk. Gue tuh seneng sekarang ya pemain, kita ngomongin pemain-pemain diaspora ya. Iya. Ya sekarang itu pemain-pemain itu kayaknya gampang banget dia ditawarin untuk masuk ke timnas Indonesia ya, bro ya. Gampang-gampang susah lah, masih banyak pertimbangan kan. Oke. Terutama pertimbangan keluarga lah. Ya. Nah kalau keluarganya mendukung kayak semua pemain diaspora ini keluarga mendukung semua. Ya. Jadi mereka lebih gampang. Ada romantisme juga kali ya. Iya. Tapi kalau keluarganya nggak terlalu mendukung ya wajar kalau mereka dalam tanda kutip menolak lah. Ya. Terutama ada keluarga yang menolak loh. Terutama yang anti Indonesia yang dari garis kerasnya RMS itu menolak. Oh gitu ya. Itu menolak. Tapi Reinders ini kan setengah nyokapnya Ambon juga kalau Ya, nggak salah ya, ya. Reinders, nah ya. itu mendukung. Jadi tergantung tiap kasus itu beda. Beda. Iya. Tapi Kalau- kan nggak sesulit dulu dong. Nggak sesulit Dulu dulu. kan merayu-rayu dan Dulu kalaupun yang mau tuh bergabung kan nggak bagus juga, Coach. Dulu contoh Simon Tama itu tuh anti banget sama Indonesia. Oh iya. Itu RMS garis keras tuh Simon Tama itu. Tapi ya it happens itu kan dulu. Iya, iya. Kalau sekarang lebih itulah Ya. lebih apa ya lebih Tapi oke lah. diaspora kita sekarang Belanda semua, Coach ya. Dulu kan masih ada Nggak, Gonzales. ada Bagot. Oh, Elkan Bagot. Ya sama Khodi Ahmad. Kenapa mereka nggak dimainin, Coach ya? Si Elkan Bagot. Ada masalah dengan STI itu nggak pernah mau cerita masalahnya di mana. Dia nggak mau buka juga ya. Iya, tapi Disiplin feelingnya kita kan berandai-andai, ya kan? Hmm. Jadi menurut gue nih, Hmm. pada saat Indonesia main U21 yang menuju Olimpiade, dia nggak dilepas kan, bukan FIFA agenda kan? Oke. Dia nggak dilepas dan dia nggak main kan? Nah, pada saat dia selesai, Ya. sebelumnya kan dia udah booking liburan dong. Ya. Kan orang sana semua sudah diatur, Ya, ya kan? udah plan ya. Ya udah plan. Ternyata Indonesia melaju jauh kan, sampai 4 besar kan. Ya. Ini selesai dibutuhkan sama Sintayong. Terus yang gue denger tuh pada saat Sintayong minta dia nggak balas WhatsApp-nya. Di situ mungkin Sintayong kecewa berat ya. Oke. Tapi feeling gue juga intinya adalah ya lu udah nggak pakai gue udah nggak bisa, gue udah liburan, pengen liburan dengan keluarga gue dan gue akan liburan karena memang perjanjiannya seperti itu bahwa dia nggak akan gabung. Kira-kira miskomunikasi antara budaya timur dan barat lah. Ya. Hal kayak gini itu bisa terjadi. Kalau gue bilang persis apa yang Pak Erick Thohir katakan, Elkan Bagot harus membuka dirinya, menurunkan egonya, dan gue setuju. Entah itu Elkan, entah itu Sintayong, pokoknya egonya harus diturunin semua agar bisa apa namanya, bisa kembali lagi karena ya dia masih muda, fisiknya oke. Oke Kita banget, butuh ya. pemain kayak dia ke depannya. Iya. Kalau sekarang Sintayong nggak mau ambil dia, oke. Dan Pak Erick sudah menjelaskan, mengeluarkan statement di media bahwa Elkan harus minta maaf lah, kasarnya begitulah, Ya, harus ya. turunin egonya. Ya, Ya, ya. semoga Elkan melakukan itu. Gitu. Tapi terbukti tidak ada Elkan, kita bisa menahan lah. imbang lah ya. Iyalah. Pertahanan kita menurutku sih Bagus. patut dipuji lah ya. Nah, dari gini, kita melihat 2 match yang berbeda. Ya. Oke. Tapi dalam 2 match hanya pertahanan yang konsisten. Pertahanan plus Kiper. plus kiper, Ya. plus kiper. Nah, sementara lawan lawan Australia tengah sama ke depan itu underperform. Ya.
Nah, lawan Saudi masih agak mendingan, cuman kalau Saudi gue paham cuacanya panas kan. 35 plus sama Ya. kering. Ya. Kalau di sini kan lembab. Ya. Di sana kering itu kan nggak enak. Kalau sama kayak summer di Belanda lah. Ya. Itu kalau 35 derajat keringnya nggak enak banget. Minum air aja nggak cukup gitu loh. Jadi kalau kita belum pernah mengalami, mungkin yang pernah naik haji atau umroh Ya. paham bahwa panasnya itu nggak enak. Nah, jadi di mana di babak kedua ya kita menurun. Ya. Mereka berusaha untuk mengcounter, mendapatkan peluang counter, tapi ya kembali lagi ke kualitas. Makanya gue bilang, gue sama kayak Sintayong, target itu 34, peluangnya 35-40%. Tapi dengan hadirnya si Martin, peluangnya bisa untuk gue naik 5% lagi, lebih ke 40% sekarang. Sekarang Mace Hilger sama Reinders masuk. Reinders ya. Nggak tahu sebagus apa. Harusnya lebih bagus karena dua-dua main di Eredivisie, apalagi Mace. Mace ini sudah diincar 3 klub besar, Feyenoord, PSV, Ajax. Oh ya? Dia main di Twente, starter. FC Twente. FC Twente, dan FC Twente itu kualitasnya hampir sama dengan PSV. Pernah Feyenoord, juara juga Ajax. kan ya? Iya. Di zaman McLaren. Ya, dan ini pemain bagus. Jadi harusnya yang sama kayak Itses lah di Venezia di Serie A. Harusnya dia bisa memberi Tambah. peran seperti Itses di timnas. Kalau itu terjadi ya bagus banget. Nah, Reinders ini gue nggak tahu. Gue tahu dia itu baru di sini. Gelap ya. Kakaknya sih ngetop ya. Iya, kakaknya yang gue tahu. Gue nggak tahu kalau dia punya adik dan bisa jadi. But kalau gue lihat dari data dia main di Zwolle. Zwolle itu juga tim Eredivisie, juga sering jadi starter juga. Ya harusnya dia bisa lebih bagus. Justru lini depan kita butuh Iya, darurat nih. injeksi kualitas. Penyerang yang betul-betul Penyerang house goal yang ya, Coach. yang bisa cetak gol. Tapi ya sekali lagi, kalau dua pemain ini bisa memberi nilai tambah, Oke. ya peluang kita lolos lebih besar. Oke. Termasuk pemain-pemain dari Liga 1 gitu ya. Sekarang Ya. makin harus bersaing nih Coach ya. Harus bersaing, Ya. makin harus bersaing, dan ditambah mereka punya aturan 6+2, artinya lebih sedikit pemain lokal yang bermain di Liga 1. Mereka harus bisa lebih bekerja keras lagi Ya. untuk bisa bersaing. Rizky Ridho sebuah contoh, Rizky Ridho dan Witan lah. Ya. Sebuah contoh bagus bahwa kalau lu bekerja keras, lu main bagus, lu bisa Ya. kok. Jadi Lu kan diberi benchmark. kesempatan Ya. kok. Iya ya. Kemarin Wahyu masuk juga lumayan bagus mainnya dalam sedikit menit yang dia dapatkan. Ya. Jadi hal kayak gitu ya, jangan berharap lu selalu jadi starter, tapi harus happy dengan sedikit menit yang lu dapatkan. Arhan kemarin bagus kan? Arhan lumayan, tapi mainnya juga di menit ke berapa kan? Ya. 70 lebih, karena Marcelino juga udah capek. Marcelino babak pertama jelek, babak kedua bagus. Lebih bekerja keras, karena gue merasa dia lebih nyaman di sayap kiri. Kayak kemarin ya? 2-3 kali gue lihat dia main di sayap kanan, nggak keluar sama sekali. Gitu. Kemarin dia create peluang lah ya, walaupun Iya, ada yang to the moon ya. pada saat dia di area kiri kan. Oke, Coach, kita sekarang berada di peringkat 4 di bawah Australia ya. Ya. Australia Di juga. atas Australia. Di atas Australia, kan Australia baru dapat 1 poin ya. Ya. 1 poin gitu. Sama Cina 0 poin malah. 0 poin. Ya, jadi ini apakah mungkin kita bisa ke babak keempat ya? Peringkat ketiga keempat Ya kan? bisa. Kalau gue Ya. lihat lawan-lawannya harusnya bisa kita. Harusnya bisa. Tapi ya kita akan bermain lebih bagus di luar tandang daripada kandang. Ternyata. Ya, karena Beban kah? rumputnya lebih bagus dan nggak ada tekanan. Ya. Tekanan di kandang luar biasa dari media, dari fans, dari siapapun. Tekanan luar biasa sama rumputnya amburadul. Gue udah capek ngomongin rumput, udah berkali-kali gue bilang. Tapi saran gue sekarang, rumput kan ini kalau udah digelar, Ya. biarkan rumput diperbaiki, jangan terlalu banyak dipakai. Kalau bisa nggak dipakai sama sekali, biar akarnya numbuh ke bawah, biar lebih kuat, sehingga di bulan November pada saat kita main di kandang, rumputnya lebih bagus. Sekarang masih belum bagus. Sekarang belum bagus karena sekarang ini baru digelar, akarnya itu belum nempel sehingga gampang banget lepas. Jadi nggak ada pegangan akarnya itu. Makanya harus dibiarin biar akarnya turun ke bawah. Oke, jadi kita berharap ya, jadi timnas
Saya pikir nggak pernah kita sekarang itu dalam posisi punya timnas yang tiap kali main itu kita punya hope tuh. Kita punya hope. Kita punya hope. Itu yang mahal. Ya. Dan Hope. Malaysia, Singapura, Myanmar, Brunei, Timor Leste itu udah nggak di jangkauan kita lagi tuh ya. Ya, ya, Paling dan Erick Thohir itu yang dia berikan yang gue sangat appreciate, Ya. yaitu harapan. Erick Thohir memberi kita harapan lewat pemain diaspora, lewat Sintayong dan lain, bahwa kita ini punya harapan. Oke. Entah kita bisa lolos atau enggak, kita nggak tahu. Ya. Tapi kita punya harapan. Gue kan bilang realistisnya kita itu 2030. Kenapa? Karena pemain bocah-bocah ini udah dapat jam terbang lagi lebih banyak, 4-5 tahun kan, lebih matang Dan lebih bersama Iya, ya, lebih sering bersama, bersama, ya. lebih kompak. Kompak. Di situ kita bisa bersaing. Tapi kalau sekarang lihat peluang ke sini, ya kita punya peluang. Maka dari itu kita nggak pernah tahu. Tapi gue nggak mau terlalu optimis. Ya. Gue tetap target 3-4. Ya. Walaupun gue bilang Jepang is calculated loss. Jepang itu akan sapu bersih semuanya. Rank 2 masih terbuka. Harusnya Australia kan? Ya. Tapi kalau Australia dua Kali match satu poin. kalah, 1 poin, ya 1 kalah, 1 draw. Iya. Artinya ini sangat bisa Bahrain dibantai Jepang di kandang Bahrain 0-5. Ya. Tapi dia Cina bisa ngalahin dibantai Italia. Ya. Jepang 7-0. Bisa ngalahin Australia dengan 10 orang walaupun gol bunuh diri di flag atau whatever, tapi mereka bisa meraih 3 poin. Artinya ini tim bisa kita kalahkan berdasarkan 2 match lawan Saudi di kandang Saudi. Oke. Australia bermain di rumput yang nggak bagus. Kita bisa curi poin lawan tim yang langganan Piala Dunia, rank 24 dunia. Kita bisa curi poin. Siapa bilang kita di Australia nggak bisa curi poin? Bisa aja. Bisa aja. Nah sekarang tergantung kalau Australia terseok-seok kehilangan banyak poin, bisa aja kegeser. Australia jelas sudah kehilangan 5 poin dong ya. Ya. Sebenarnya kan Bahrain dia harus ambil, Indonesia harus ambil dong. Nah, di atas kertas. Di atas iya. kertas gitu. Jadi dia udah kehilangan 5 poin dong. Iya. Dan kita mungkin Bahrain, mungkin kita mesti menang lah ya. Lawan Cina kita mesti menang ya dong. Bahrain China harusnya dilibas. Kalau kita 2 kali main 3, 6, 12 poin oke? Kalau kita dua-dua menang 4 poin, kita dapat 12 poin. Artinya dua ini kegeser, kita secure rank 4. Kalau kita secure rank 4, kita incer yang ketiga. Ya. Kalau kita bisa kalahkan Saudi di sini sama Australia, kita bisa curi poin, Draw aja lagi ya. draw, terus kita nggak kalah banyak lawan Jepang, kita bisa masuk kedua. Tapi gue nggak mau sejauh itu. Kita harus lihat step by step, Betul, round betul, by betul. round. Jangan terlalu optimis. Ini aja udah happy Ntar banget lah. jatuhnya sakit. Ya. Ya ini udah happy Yang banget. jelas gue pakai kalimatnya dia, enjoy the moment. Enjoy the moment, betul. Harus sekarang ini kita lagi enjoy. Enjoy the Kita moment. enjoy aja sekarang. Iya. Oke. Gitu. Oke Oji, kita ke berapa liga sekarang ya? Arsenal banyak sekali kehilangan pemain ya. Akan Ya. bertarung melawan Ya. Spurs ya. Ya, Wah ini tapi derby London tetap lah. harusnya menang lah. Nggak ada Calafiori, nggak ada Merino, Odegaard. nggak ada Odegaard, Rice kena kartu merah, Gapsus cedera. Ini 5 pemain yang Pilar. 5-5-nya bisa jadi pemain inti starter. Ya, ya. Oke. Nah sekarang lihat apa yang ada. Oke. Di depan ada Havertz. Asumsi Havertz yang jadi Starter. starter, kiri Martinelli, kanan Saka. Di belakang bisa Trossard dengan Jorginho Partey. Bisa juga Trossard gantian posisi sama Havertz. Bisa juga Sterling yang main sebagai false nine. Jangan lupa masih ada Iya, Sterling. Sterling baru Iya, bergabung. Iya. Bisa juga Sterling jadi false nine, Trossard geser ke kiri, Martinelli cadangan, Havertz di belakang si Pak Partey sama itu. Bisa juga Havertz sama Partey digeser ke depan, Timber yang jadi DM. Dia juga sering main jadi Oke. DM di timnas Belanda pun juga bisa. Jadi Arteta punya beberapa opsi, tapi yang jelas nggak ada Rice, nggak ada Odegaard, terutama 2 pemain ini. Ya, playmaker Mereka ya. kehilangan Playmaker. kreativitas. Maka dari itu ya kita lihat Arteta mau ngesetnya seperti apa sehingga sirkulasi bola lebih cepat, lebih banyak kombinasi, Ya. sehingga mereka bisa meng-create peluang dan bisa menang. They can win lah lawan Spurs. Come on. Spurs. Ayam sayur. Iya, gue tahu loh. Tinggal digeprek aja. Oke. Tapi Geprek, digoreng. M Sair itu kan bisa melawan juga kecil. Kalau gue sih mungkin draw lah ya.
Ya, Kalau semoga ngelihat, enggak. karena bukan apa, Arsenal kan kehilangan 5 pemain pilar lah Tahun ya. lalu menang juga loh. Tahun lalu menang 3-2 tapi di kandang draw. Yang gue nonton itu. Iya. Tiket 8 juta dapat draw sialan. Daripada gue 10 juta nonton Chelsea MU, dia pikir 3-2, gue turun karena gue takut berantem Iya. sama penonton Chelsea. Begitu Kalah. turun 4-3, kampret. Itu yang nyesek kan? Oh nyesek loh. Iya. Gue tuh karena gue teriak coach, gue teriak MU ngegolin gitu. Wow, gue diplototin sampai ditepuk tangan gue. Gue bilang sama Chandra Ming, keluar. Kita berapa menit keluar. Daripada gue berantem ya kan. Gitu. Udah menang 3-2 nih, udah happy gitu. Begitu turun bawah, draw. Begitu keluar 4-3 kampret kan. Maka udahlah. MU itu selalu kalah ya di menit-menit terakhir tuh. Kena penalti lah gitu. Itu tahun lalu. Tahun ini kan kita harus berharap banyak ya MU karena dapat pemain bagus-bagus banget menurut gua tuh. Ya. Tapi Belum lah, ini baru 3 match dan sebenarnya lawan jeleknya kan Liverpool. Brighton itu kan lebih nggak beruntung. ya Gol di menit terakhir. kalau Liverpool itu calculated loss lah. ya kan? Liverpool terlalu canggih lah Terlalu untuk canggih MU. lah. It's okay lah. I mean, gue masih melihat MU bisa. Ya. Dan selama nggak banyak cedera kayak tahun lalu ya, Iya. kan sekarang masih nggak ada. Mau apa Euro cedera sekarang Mason Mount cedera lagi coach. Ya Mason Capek Mount kita. sama siapa? Ya sama Euro aja. Tapi cuma yang lain kan mau fit semua. Højlund Ya Højlund kan ada si Rikse. keren. Ya kemarin main di timnas Belanda lawan bosnya keren banget loh main. Ngegolin ya? Dia ngegolin. Iya, ngegolin. Yang heading ke belakang. Ya. Ini tim Belanda yang main di Liga Inggris nih ya. 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 3 pemain Liverpool, Gakpo, Gravenberch sama Van Dijk, Zirkzee sama De Ligt, MU, Van Hecke kemarin main, Van Hecke-nya Brighton, kipernya Verbruggen, Brighton, ya banyak Liga Inggris sekarang. Dulu ada pemain MU Weghorst, bagus lah. Ya. Weghorst main cetak gol lagi loh, Iya. lawan Bosnia. Kesel Dia itu. masuk itu sering cetak gol loh, sebagai super sub ya. Ada dulu pemain pinjaman MU tuh, bagus semua tuh yang dibalikin. Satu lagi yang pemain Swiss siapa tuh yang di apa? Aduh, sebel banget gua ngelihatnya gitu. Oke, coach kita ngebahas. Jadi kalau kita lihat MU lawan Soton nih ya, jadi agak mestinya menang lah They mestinya. have to win, harus. Ya. Kalau kalah lagi udah deh. Yang gua jadi ngumpet aja deh. masalah dengan MU ini kan mereka harus mengembalikan percaya diri. Betul. Dan lawan tim kayak Soton yang menengah ke Ya. bawah, kalau mereka bisa 4-5 match beruntun menang, Ya. itu sekarang euforianya kembali lagi. Naik lagi. Iya. Nah, justru lawan tim-tim kayak gini mereka harus bisa raih 3 poin. Tapi harusnya sih mereka bisa menang. Apalagi Kalau nggak bisa menang, wah ini bisa. gue dengar Højlund udah mulai latihan ya. Iya. Malaysia udah mulai latihan. Nggak tahu gue, Malaysia itu hampir 2 tahun hilang loh. Iya. Ya kan? Cederanya tuh parah banget. Nggak ngerti gue. Luke cedera. Shaw juga udah nggak terlalu Luke fit Shaw. juga. Ya. Itu ikut Euro habis pulang malah cedera. Cedera ya. Jadi Nggak menurut gue ngerti sih juga, makanya si sini bilang tuh Radcliffe bilang Luke Shaw kerja lu cuma satu. Jangan cedera. Please. Aduh, hancur. Itu yang nggak bisa diprediksi kan. Ya. Ya kayak Liverpool sekarang lagi bagus-bagusnya. Ya kalau ada 3-4 pemain cedera, pemain inti Ya. bahaya juga. Ini baru 3 game men. Iya makanya. Logo itu go. Maka dari itu kita nggak bisa prediksi sekarang. Ya. Kita masih perjalanan masih jauh. Lu happy nggak dengan rekrutan Arsenal sekarang tahun ini? Iya dan tidak. Iya gue happy dengan pembelian pemain ada, tapi gue nggak happy karena kita belum punya striker Until now. until now. Dan itu penting. Ya gara-gara Ada Gapsus? Osimhen Katro itu. Ada siapa? Sterling. Gapsus Sterling. nggak bisa, ya Sterling Sterling. doang yang datang kan. Ya tapi what do you expect? Walaupun ya semoga dia besok cetak hat-trick lawan Spurs biar dia lebih dipercaya, biar Havertz geser ke tengah aja. Ini pemain Sterling kan kalau kita lihat dulu tuh kan gila coach ya. Kalau Iya. dia dribble bola dari sayap itu dengan speed yang luar biasa tuh. Ya. Sekarang nggak hilang ya. Sekarang hilang juga di ya, Usia kah? sistem di Chelsea itu kan lebih ngandelin skill aja. Ya. Dia nggak cocok kayaknya di Chelsea, nggak happy dia di Chelsea. Makanya semoga dia happy di sini biar Arsenal. biar skill yang di Man City awal-awal itu kembali lagi. Ya. Karena ini pemain punya potensi. Oke. Haaland coach yang tahun lalu agak terhalang tuh. Tahun ini Tahun lalu gila main ya. jelek aja masih top skor loh. Masih top skor ya. Tapi tahun ini gila. 3 Ya. game 2 hat-trick. Ya.
Ya karena Kevin De Bruyne di 3-3 itu main. Mhm. Ngaruh, ada Kevin De Bruyne, tidak ada Kevin De Bruyne itu ngaruh. Tapi City main jelek aja, Haaland juara, Haaland top skor, City juara. Gimana sekarang Gundogan balik lagi? Ada Kevin De Bruyne. Ya semoga Kevin De Bruyne, Gundogan sama Bernardo Silva 3-3 beruntun cedera sama Rodri juga. Kalau enggak susah. Gue nggak ngelihat Arsenal bisa juara. Tahun ini? Iya. Apalagi nggak punya striker. Kecuali nanti di waktu pertengahan musim ya, mungkin musim dingin ada transfer window terbuka dan mereka itu. Mungkin semoga mereka lihat Osimhen hebat di Galatasaray. Beli Mereka Osimhen. ambil. Itu gak masuk akal gue tuh. Gitu, Osimhen pemain begitu hebat ke itu salah. Galatasaray. Ada yang maruk gitu. Karena deadline tinggal 2 hari atau bahkan mau deadline, dia nggak ada yang incer. Gaji terlalu gede, minta 30 juta setahun. Gak ada satu klub di Eropa yang mau bayar. Karena klub yang bisa bayar dia udah punya striker semua. ya. Kecuali PSG. PSG ini juga diincar kena financial fair play juga kan. Madrid bisa bayar, Madrid punya Haaland. Mbappe. Ya. City bisa bayar, City punya Haaland. Terus siapa yang mau bayar 30 juta? Nggak ada. Akhirnya daripada setengah tahun nganggur, nggak dapat klub, dipinjemin. Karena sama Napoli udah dicoret. Conte udah jelas bilang dia nggak akan kembali. Ya. Nah akhirnya apa? Dicoret. Nah pada saat dicoret, pilihan lu kemana? Cuman ke Turki. Karena transfer window Turki masih buka sampai tanggal 13. Jadi ya stupid aja. Akhirnya dipecat itu agennya. Agennya juga minta fee kebanyakan kayaknya. Oh gitu ya. Stupid. Lu hilang setengah tahun loh. Oh iya dong. Iya. Setengah tahun tuh dia bisa langsung membuat sejarah mungkin. Kalau dia main di klub yang benar. Ya di Turki kan liga nomor berapa tuh ya? Jauh. 10 kali. Ya, lebih kayak. Tapi kan ada Katro itu ada Mourinho sih itu. Iya, isinya semua afkiran loh. Iya, afkiran betul. Afkiran IPL entah pelatih atau pemain. Kalau lu udah nggak laku lu ke Turki. Kasarnya begitu. Nggak banyak pemain Turki ke klub besar. Ada tapi nggak banyak. Sangat sedikit. Lebih banyak pemain tua-tua yang nggak laku ke Turki. Tapi penontonnya cukup loh. Gue pernah ke stadionnya Fenerbahce gitu ya. Gue nggak tahu. Gue belum pernah ke Turki. Iya, Gua nggak Istanbul. Ya jadi auranya luar biasa. Dan Iya. di sejarah Piala Dunia kan mereka cepat bagus juga ya. Fansnya fanatik. Fanatik. Ya zamannya Hakan Şükür kan. Kan syukur. Ya. Ya. Ya sekarang ada Çalhanoğlu, Iya. Arda Güler, tapi ya gitu-gitu aja. Nothing special. Cuma dia kembali ke Osimhen, ya Osimhen ini salah sendiri. Dia harus sekarang dia perpanjang kontrak tapi klausulnya minta diturunin dari 135 juta ke 75. Dia sendiri. Iya, dia minta. Jadi artinya klub nggak mungkin bayar ke seorang pemain 135 terus gajinya 30. Makanya nggak dapat Siapa klub. lu ya? Iya. Akhirnya Napoli juga sadar diturunin ke 75. Cuman gajinya tetap harus gede. Ya 15-an lah masih oke. 15 mungkin 20 plus bonus gitu. Masih ada klub yang bisa mau bayar, bukan bisa bayar tapi lebih ke mau bayar. 30 juta itu ada sebulan 2,5 juta ya. Sebulan seminggu itu 600.000. Itu sama dengan De Jong ya kan? Iya. De Jong 600.000. Iya. Sulit juga. Iya. Mau sebagus apapun Iya, mau De Jong tuh dijual siapa nggak ada yang bayar mau. Iya, 600. betul. Nggak bisa. Tapi kasus De Jong kan dia udah main dan nggak usah pergi. Iya. Dia punya kontrak. Nah kalau Osimhen kan beda kasusnya. Kecuali dia mau dinego gajinya. Iya. Mana mau lah. Harus- Orang dia nggak main aja tetap harus dibayar segitu kan? Iya, cuman kalau enggak dia udah karirnya kesempatan untuk memperkuat tim besar untuk meraih prestasi di Udah Eropa hilang. Jadi kecuali dia umur 30, nggak usah nego, gue makan gaji buta lah, atau 32 gitu. Iya, iya. 2 tahun makan gaji buta pensiun itu Ini masih masih paham. muda, men. Iya, ini masih 24 tahun. Ngapain lu ke Turki? Ngapain lu ke Arab? Iya kan? Arab akhirnya ambil Ivan Toney. Dan itu juga menurut saya keterlaluan tuh kontrak dia. Betul ya Ivan Toney ya? Berapa sih? Iya, pasti dibayar gila juga. Untuk seorang Ivan Toney gitu. Iya. Ya, tapi Arab duitnya nggak ada serinya, tinggal metik di kebun. Iya kali ya. Atau tinggal motong-motong aja tuh dia. Jadi ya hal-hal yang kayak gila itu terjadi.
Oke, Liverpool dapat Chiesa sekarang ya. Ya. Ada pengaruh menurut coach? Ya, untuk pelapis lah. Untuk pelapis oke. Kalau seandainya Chiesa ini untungnya bisa main di kiri maupun kanan. Oh. Tapi kiri kanan kan udah Luis Diaz bagus, Salah bagus. Eventually dia bisa dicoba di belakang striker. Kalau enggak ya kalau salah satu ini cedera. Nunez Sebagai masih super sub. Nunez masih ada ya, Gakpo Nunez ya. enggak lah. Nunez ya Gakpo masih ada Gakpo. Gravenberch udah starter sekarang. Gakpo masih enggak banyak diberi kesempatan. Tapi kemarin di timnas Gakpo main bagus lagi. Jadi mungkin nanti diberi kesempatan sama Slot. Cuman si Luis Diaz ini kan rentan cedera juga, injury prone. Tapi sekarang lagi bagus juga. Lagi bagus-bagusnya. Liverpool lagi bagus banget. Kalau Liverpool bisa konsisten, nggak ada dilanda cedera aneh-aneh, Oke. konsisten, oke, bisa calon juara itu. Peluang Liverpool juara lebih besar daripada Arsenal. Kalau main kayak begini terus. Dan Manchester City tidak, saya pikir tidak akan sebaik tahun lalu ya coach. Nggak, justru lebih baik. Sekarang ini, Iya. dengan kembalinya Gundogan, Dengan kembali sama Savinho. Savinho itu keren loh, winger keren. Tambahan yang baik. Ya, very skillful. Lebih pintar daripada Doku. Doku juga bagus banget coach. Ya, Wah, gue suka Savinho tuh lebih bagus, lebih pintar Savinho. Dribblenya Doku Ya itu. tapi sering hilang juga bolanya itu. Tapi Savinho lebih smart lah. Tapi kita nggak tahu ya. Itu kan gue cuma baru nonton satu match. Ya. Ya gue nggak tahu match kedepannya. Tapi kalau dia bisa bermain kayak kemarin yang gue tonton, wah dahsyat itu City. Kalau Spurs nggak ada kemungkinan 4 besar ya. Ya ada 4 besar di Audi Cup ya. Masuk. Spurs enggak lah. Nggak ada loh. Sekarang gini, ini yang bikin klub ini lucu, asli kocak ini. Kenapa? Ini layak diketawain itu sama satu jagat raya fans bola itu. Postecoglou masuk tahun lalu menerapkan sistem yang pemain harus adaptasi. This is my system, lu harus ikut. Lu nggak ikut, selesai. Dan terbukti kan terlalu high defense, terlalu terbuka kalah lawan tim-tim kecil. Dia komplain, gue punya beberapa pemain yang nggak bisa ngikutin sistem gue. Artinya you buy player dong Iya dong. tahun ini. Ternyata nggak juga. Siapa yang beli? Solanke yang dibeli. Kemahalan lagi. Mahalan pula. How can you see? Lu nggak bisa ngelihat apa kalau Solanke ini? And they lost Kane. Iya. Iya. Kalau Solanke ini pemain ya mediocre banget gitu loh. Kok lu masih ngandelin Richarlison, Solanke, good luck aja lo. Jadi dia tidak mendapatkan pemain yang dia inginkan. Ya, Spurs pasti ada menangnya, menang sekali-sekali menang, tapi nggak akan kemana-mana ini tim. Bukan Postecoglou, tapi ya karena kualitas pemainnya. Chelsea, coach. Ya Chelsea ini masih big question mark. Kita nggak pernah tahu ini arahnya kemana. Main menang lawan Wolves, fansnya wah hebat kita, we are back, bla bla bla. Abis itu seri lawan Crystal Palace di kandang. Kan gue bilang ini baru satu match, nggak usah terlalu happy. Yang jadi masalah dengan Chelsea dari tahun lalu adalah inkonsistensi. Ya. Dengan pemain dirombak terus, pemainnya itu aja. Terlalu banyak pilihan juga, bingung Iya, juga pelatih ya. sekarang Neto lah datang, Joao Felix, belum Mudryk belum main sama sekali loh. Lama-lama marah juga dia. Iya. Sekarang gini, sayap kiri udah punya Mudryk. Iya. Datang Neto. Oke lah, Neto slightly lebih bagus. Datang Joao Felix, lah kapan mainnya lo? Iya kan? Dan Joao Felix itu dibeli loh. Gue kalau jadi Mudryk, gue balik ke Ukraina. Mau ngapain pemain kayak gini? Dribbling nggak jelas, cuma lari-lari doang. Shooting gawang di mana, bolanya ke arah mana. Dan itu kan gue suka jadi bahan bulian. Tapi he keep doing that gitu loh, ngerti nggak? Iya kan? Dia tetap melakukan itu terus. Todd Boehly itu untuk dibully coach. Ya asli, parah Todd Boehly. Bahwa mereka geser satu tim, gue setuju. Mereka cukup smart lah. Oke, ini pilihan lah. Let me put it that way. Ini pilihan seorang pemilik baru, geser satu biar mulai dari nol semua. Ya. Pemain dan pelatih. Pemain muda. Ya. Ya. Tapi kok ya beli pemain kayak begitu? Talent scouting lu siapa? Siapa yang bisikin itu loh? Pokoknya tampang kayak rapper masuk Chelsea. Nama belakang Fofana ambil 3-3 langsung. Ada 3 Fofana di dalam. Jadi, come on, it's a big joke gitu ya. Iya. Padahal duit nggak kekurangan.
Tapi mereka tetap finish di depan MU tuh tahun lalu. Iya, ya, Aduh, tapi parahnya dua-dua MU. bapuk juga lah kasarnya. Bapuk lah. Ya, makanya Chelsea gue nggak yakin. Bukan berarti kalau mereka klub sama Maresca, nah Ya. baru bisa bersaing untuk Champions League lah. MU Chelsea siapa yang finish lebih baik tahun ini? Ya, MU. MU. Asal bener aja nih ya. Asal nggak banyak yang cedera. Asal nggak banyak yang cedera. Yang jadi masalah MU tahun lalu kan terlalu banyak yang cedera. Ya, 65. Iya. Ya. UHT juga lagi belum tentu turun juga. Coach Ya, tapi lawan kemarin Salah. udah main 2 kali sama Portugal. Sama Uruguay. Ya. Jadi harusnya dia match fit. Ya mungkin dia main 15 menit terakhir untuk merasakan Untuk adjustment atmosfernya. Ya. Ziggy main ya. Ya. Casemiro menjadi aduh gila itu Coach. Itu sama mau dijual. Casemiro nggak ngerti juga. Nggak bro. ngerti gua. Kok 2 bisa tahun kayak lalu keren begini? banget loh mainnya. Iya. Kok bisa kayak begini? Iya, Awal-awal masih blunder, keren iya, loh. iya. Oh iya, di game Awal-awal pertama masih keren loh. Iya, iya. Cuman blundernya itu, aduh, anak kecil banget blundernya itu. Tapi ya, I think pemain sekualitasnya kayak Casemiro itu bounce back. Ya. Pasti dia bisa bagus lagi. Kemarin kita Makanya ya, MU itu butuh 3-4 pertandingan menang semua untuk ngangkat moral ya. untuk angkat percaya diri karena they can play football. Yang mereka nggak miliki adalah percaya dirinya itu drop. Kalau kita setelah lihat dibantai sama kualitas Liverpool. pemainnya individu kan nggak keren masalah, Coach ya. nggak masalah. Cuman begitu jadi tim kayak Rashford, ya Allah, Iya. ini jadi beban loh. Iya. Dan kenapa Ten Hag selalu nurun Rashford Coach? Ya nggak ngerti juga. Mungkin dia ada perjanjian sama Rashford. Rashford, listen, gue kasih lu 5 kali kesempatan. Beruntun lu akan main bagus enggak. Tapi kalau lu nggak bagus di match keempat atau kelima, gue Cadangan. akan ganti lu. Mungkin ada seperti itu. Karena ada pelatih yang memberi kepercayaan ke pemain seperti itu. Iya. Tapi yang nggak berubah sama sekali loh. Berkali-kali dia main, iya gitu-gitu aja. Males. Males. Tendangannya Nggak ikut kemana-mana. balik, betul. Dan justru di area kirinya itu dieksplor terus sama lawan. Karena mereka tahu Rashford itu kurang lari karena dia ditarik ke belakang. Sama kemarin sama TA yang overlapping nggak masuk ke dalam. Ya. Kenapa? Tujuannya untuk narik Rashford dan Rashford itu setengah-setengah turunnya. Dan berhasil. Strategi-strategi kecil-kecil kayak gitu, tactical movement itu penting buat seorang pelatih. Nah, pemainnya juga bisa menjalankan itu. Gitu. Tapi gue lihat enggak lah, harusnya sih kalau semua normal fit, ya cedera sekali-sekali cedera biasa itu kan. Harusnya MU di atas Chelsea. Dan Ten Hag menyiapkan berapa pemain muda lagi tuh Coach. Itu hebatnya Ten Hag ya. Dia percaya memberikan kesempatan kepada pemain muda. Ya karena ya dia udah sering melakukan itu di Ajax kan. Ya. Jadi ya wajar-wajar aja. Cuman ya tahun ketiga harusnya udah mulai nyetel. Ya. Oke, we go to La Liga. Barca, Madrid. Barca gila sekarang. Barca bener edan. Apa yang membuat Barca menjadi lebih bagus tahun ini? Bedanya Hansi Flick sama Erik ten Hag. Erik ten Hag menurut gue belum bisa menguasai ruang ganti. Artinya pemain tidak akan belum tampil all out buat ten Hag. Di Barca Hansi Flick bisa menguasai ruang ganti. Pemain jadi bagus mendadak. Rafinya bagus, Lewy cetak gol terus, Bernal, Pau Kubarsi, Pau Victor, you name it lah. Muda-muda itu benar-benar tampil bagus semua. Belum Lamine Yamal. Rafinya yang gila sih. Di belakang striker tahu bagus. Padahal nggak ada De Jong, nggak ada Xavi, nggak ada Araujo, Pedri juga masih cedera. Tetap dengan pemain muda. Karena pelatih nggak dikasih pilihan kan. Ya. Nggak ada duit mau gimana. Tambahan cuman Olmo. Tapi ya mereka bisa perform. Tahun ini bisa lebih bersaing bersama Madrid. Olmo saya pikir kalau dia udah mulai ngecun, wah Iya. ini good player lah ya. Ya, bisa cetak gol banyak lah. Ya. Sementara Madrid kehilangan Kroos. Jadi Dan ya itu berdampak banyak. berdampak For strikernya mengerikan gue. banget. Di depan Tapi strikernya mengerikan kan di atas kertas. Tapi so far juga belum benar-benar kelihatan. Kemarin 2-0-1 penalti juga kok. Jadi belum kelihatan. Apakah bisa ya kita lihat sehebat apa Ancelotti untuk bisa meramu sehingga Bintang semua gitu ya. Mbappe bisa produktif di posisi yang tidak dia sukai. Ya. Karena ini sukanya dari sayap kiri kan. Yang udah ada finish itu ya. Ya, yang udah ada Vini. Nggak mungkin lu geser Vini. Kecuali Vini main 10 match beruntun jelek, baru digeser.
Coach, Ballon d'Or menurut lu siapa? Senang banget kita tuh nih nggak ada Messi, nggak ada Ronaldo ya. Iya. Untuk pertama kali top 10. Gue sih kalau you tanya gue, enggak. Gue itu cuma ada 2 pilihan. Siapa? Rodri sama Kroos. Karena mereka ini pemain yang underrated dan nggak pernah dilihat disorotin kontribusinya terhadap tim. Justru sulit dong. Jadi wartawan Perancis nggak bisa ngelihat itu dong. Ya, Kan bukan tipe yang superstar yang justru mereka harus nonton banyak pertandingan di kedua pemain itu. Karena yang lain cuma ngandelin gol. Rata-rata pemain Ballon d'Or kan cetak banyak gol. Vini dong. Ya Vini. Tapi kalau disuruh Vini atau Kroos atau Rodri ya jelas. Vini nomor 3. Haaland nggak ada peluang ya. Haaland enggak lah. Jelek tahun lalu mainnya. Tapi kan ngantar juara dong. Iya. Tapi top skor, tapi nggak seperti Haaland yang kita kenal. Cuman ya ini tim memang berkualitas. Sehingga mereka bisa jadi juara. Ucapin selamat Ronaldo 900 gol. Going to 1000. Alah. Itu kan untuk pribadi semua, untuk egonya dia. Bukan untuk tim. Kalau mau berani cetak gol, lu mainlah di klub besar ini, bisa nggak lo? Lari ke Liga Gurun Pasir, aduh. Gitu dibangga-banggain. Pemainnya banyak loh bro. Iya, keren-keren pemainnya sekarang. hampir afkiran juga semua. Kecuali Kante mungkin, Benzema, Kante yang masih bagus. Sisanya gitu-gitu aja. Mane mungkin. Neves dong, keren. Ya. Enggak lah, gue nggak begitu impress dengan liga itu. Lihat aja timnasnya kita di kandang loh, nggak bisa menang lawan kita. Dulu Pele dong, Pele bayangin tuh. Juga gol-gol tadi kan mainnya di Kosmos bro. Iya, Sama aja dong. Kan Pele yang pemegang kan 1000 gol kan Pele kan. Tapi dulu kan belum, masih diragukan kan, karena belum ada datanya, belum terlalu akurat. Oke. Nggak, kalau you sebagai pemain incer personal record, kan untuk gue sih agak egois ya. Karena nggak mungkin lu dribbling bola dari belakang ke depan kan. You still need your teammates Yes, kan. sure. You still need butuh assist kan. Kalau bahwa lu finishing oke aja. Tapi kok di bangga pengen raih 1000 gol dan lain-lain berkali kan murni ego dia. Itu yang gue nggak suka dari Ronaldo. Egonya itu terlalu tinggi. Bukan kualitasnya sebagai pemain. Tapi orang bilang dia kemungkinan akan jadi pelatih coach. Jadi itu dia lakukan di Portugal ya. Waktu dia mungkin. membantu Mungkin. coachnya. Ya gue mau lihat hebat nggak lu jadi pelatih. Bener gue mau lihat. Sehebat apa lu? Lu buktikan bahwa lu hebat dari pelatih. Tapi Messi mendem juga nih coach tahun ini. Cedera ya. Ya banyak cedera. Argentina selesai itu nggak ada Messi. Kalah kemarin lawan Kolombia. Lawan Kolombia. Ya, emang tim ini kan semua bola ke Messi. Kalau nggak ada Messi ngaruh banget. Mau ngandelin siapa? Dybala kemarin gantiin klub ya. Dybala. Nggak jelek tapi untuk masih bukan levelnya Messi, jauh. Karena Garnacho jauh banget lah ya. Jauh. Jadi semua masih tergantung sama Messi. Ya, di umur segitu ya wajar lah cedera. Ya kan? Jadi kita lihat aja ntar. Oke Koci, 42 menit, thank you banget. Kita jumpa lagi minggu depan. Semoga Pak Koci dan Helmi Yahya tidak terlalu banyak traveling. Itu himbauan kepada diri sendiri. Gue udah waktunya itu. Iyalah, traveling lah. Nikmatin hidup lah Koci. Iya betul. Ya, tapi minggu depan kita masih akan siaran ya. Semoga nggak bolong-bolong lagi dan kita akan melihat apa perkembangan dari timnas Indonesia. Kita kawal ya. Oke, kita berdoa yang terbaik untuk timnas Indonesia. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye bye.